Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Raden Rajasa Yodi Aloka dengan NIM 4004 062 065 0037. Saya dari jurusan Teknik Listrik Industri di Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu penguat transistor. Dalam penjelasannya termasuk pengertian transistor, fungsi transistor, dan kegunaan transistor. Dan tidak lupa dengan simulasi menggunakan multisim. Baik, pertama-tama kita mulai dari pengertian transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang biasa dipakai sebagai penguat, pemotong, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau fungsi lainnya. Transistor bisa juga berfungsi sebagai keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau BJT atau tegangan inputnya atau bisa disebut FET yang memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Nah, yang pertama ada BJT. BJT adalah singkatan dari bipolar junction transistor. Transistor jenis ini merupakan komponen yang mempunyai dua dioda. Terminal positif atau negatifnya berdempet sehingga ada tiga terminal. Ketiga terminal tersebut adalah emitter, kolektor, dan base. Lalu yang kedua ada FET. FET adalah singkatan dari field effect transistor. Transistor jenis ini terdapat terminal gate dalam JFET, membentuk sebuah dioda dengan kanal materi semikonduktor. Nah, pada layar saya di sini sudah ada dua jenis transistor, yaitu transistor NPN dan PNP. Pada transistor ini ada tiga kaki, di mana kaki yang saya tunjuk ini adalah namanya adalah kaki basis, yang ini adalah kaki emitter, yang ini adalah kaki kolektor. Berdasarkan susunan semikonduktor, transistor dibedakan menjadi dua tipe, yaitu NPN dan PNP ini. Untuk membedakan transistor PNP dan NPN dapat dilihat dari anak panah pada kaki emitornya. Ini ya, yang satu keluar, yang satu masuk. Pada transistor PNP, anak panah mengarah ke dalam. Yang ini berarti PNP. Sedangkan yang NPN mengarah keluar. Yang ini NPN. Sebenarnya fungsi transistor itu apa sih? Fungsi transistor sangat menentukan kinerja dari sebuah rangkaian elektronik. Dalam sebuah sirkuit elektronika, transistor berfungsi sebagai jangkar rangkaian. Secara fisik, transistor adalah sebuah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki tiga kaki, yang masing-masing kakinya diberi nama basis, yang seperti sudah saya tadi bilang, yang ini basis, emitor, dan kolektor. Dalam sebuah sirkuit, fungsi transistor dapat digunakan sebagai sebuah penguat atau amplifier. Sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan fungsi lainnya. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan materinya nih, yaitu penguat transistor. Apa sih penguat transistor? Yaitu mengelipat gandakan arus yang kecil di bagian masukan atau basis menjadi jauh lebih besar sesuai dengan kemampuan transistor di bagian keluaran atau emitter dan kolektor. Perubahan-perubahan pada arus basis ini juga dirasakan sebagai perubahan-perubahan yang lebih besar di bagian keluaran. Berdasarkan sistem pentanahan transistor atau bisa disebut dengan grounding, penguat transistor dibagi menjadi tiga jenis, yaitu common emitter, common collector, dan common base.
Common emitter adalah penguat yang kaki emitornya di-ground-kan atau dibumikan. Lalu inputnya dimasukkan ke basis dan output diambil dari kaki kolektor. Penguat common emitter mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Konfigurasi ini memiliki resistansi input yang sedang, transkonduksi yang tinggi, resistansi output yang tinggi, dan memiliki penguatan arus, serta penguatan tegangan yang tinggi. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana rangkaian dari common emitter. Mungkin akan saya timelapse untuk mempersingkat waktu. Oke sahabat, rangkaian dari common emitter sudah jadi ya. Mari kita simulasikan. Kita klik tombol run di sini. Lalu kita lihat bentuk gelombang dari yang dihasilkan dari rangkaian common emitter ini. Kita lihat di osiloskop. Bisa dilihat dari bentuk gelombangnya, rangkaian common emitter ini memiliki karakteristik sinyal outputnya berbalik fasa 180 derajat terhadap sinyal input. Rangkaian ini sering dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Lalu rangkaian ini sangat mungkin terjadi isolasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Lalu ada juga ciri-ciri rangkaian ini mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Selanjutnya yang sudah saya bilang tadi ada common collector. Common collector adalah penguat yang kaki kolektornya di-ground-kan atau dibumikan, lalu inputnya dimasukkan ke basis dan output diambil dari kaki emitter. Penguat common collector mempunyai karakteristik sebagai penguat arus. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian common collector dan mensimulasikannya. Mungkin akan saya timelapse untuk ya sahabat, jadi rangkaian dari common collector sudah jadi. Mari kita simulasikan dengan menekan tombol run di sini. Langsung saja kita lihat gelombangnya. Nah, dilihat dari gelombangnya, rangkaian common collector ini mempunyai karakteristik yaitu sinyal outputnya sepase dengan sinyal inputnya, mempunyai penguatan tegangan sama dengan 1.
lalu mempunyai penguatan arus sama dengan HFE transistor. Rangkaian ini cocok dipakai untuk penguat penyangga karena mempunyai impedansi output yang rendah. Cut. Kita menuju rangkaian yang terakhir yaitu common base. Common base adalah penguat yang kaki basis transistornya digroundkan atau dibumikan, lalu inputnya dimasukkan ke emitor dan outputnya diambil dari kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Mari kita buat rangkaiannya dan mensimulasikannya. Seperti biasa mungkin akan saya tambah. Ya, jadi ini rangkaian ini rangkaian dari common base-nya sudah jadi, teman-teman. Mari kita langsung simulasikan saja. Dan kita lihat gelombangnya. Bisa kita lihat gelombangnya seperti ini. Lihat dari gelombangnya, karakteristik penguat common base ini yaitu adanya isolasi input dan output tinggi sehingga feedback lebih kecil. Lalu cocok sebagai preamp karena mempunyai impedansi input tinggi yang dapat menguatkan sinyal kecil. Kemudian dapat dipakai sebagai penguat frekuensi tinggi atau biasa terdapat pada jalur UHF atau PHF. Lalu ada rangkaian ini dapat dipakai sebagai buffer atau penyangga. Jadi itulah ketiga rangkaian penguat tegangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.